tiang-tiang pilar ini yang tadi saya bilang mirip Lendwis di zaman penjajahan Belanda. Pemandangan Batavia juga masih bisa kelihatan di sini nih. Kapal-kapal ya yang mengangkut penumpang. Jangan lupa kaki kanan dulu ya. Oke, mantap tuh, udah pakai peci lagi kan. Wih, tambah ganteng aja nih saya. Masjidnya sih sebetulnya udah dekat nih, cuma saya saltok sama rumah tua yang ini nih, yang di atas tuh gitu kan. Jadi ini infonya rumahnya ini ya mau tahap renovasi gitu, yang punya orang Arab katanya menurut informasi warga sekitar. Tapi kita fokus aja ke Masjid Langgar Tinggi ya. Yaudah, kita langsung aja ke sana. Cus. Nah, jadi teman-teman, dulu sejarahnya itu kan masjid ini langgar ini ya. Langgar itu artinya musola ya. Dulu ini waktu saudagar Arab itu datang ya, yang bawah ini itu penginapan. Nah, saudagar Arab itu membangun musola yang kita sebut langgar itu bagian atasnya gitu ya. Oke, mantap. Coba saya mau masuk ya. Entah disadari atau tidak, secara tidak langsung, masjid kuno peninggalan masa penjajahan Belanda ini menunjukkan keterbukaan pemerintah kolonial Belanda untuk bangsa asing yang ingin tinggal dan berbisnis di Hindia Belanda, hingga akhirnya membentuk masyarakat Batavia yang makin beragam. Walaupun di masa penjajahan, bangsa asing ini diizinkan masuk ke Hindia Belanda hanya untuk menaikkan keuntungan pajak pemerintah kolonial Belanda. Rakus. Bangsa asing itu adalah bangsa Moor, dan Masjid Langgar Tinggi ini berada di wilayah Pekojan, suatu perkampungan yang mayoritas ditempati orang-orang Moor tersebut di masa penjajahan. Bangsa Moor ini berasal dari negeri India, tepatnya dari Provinsi Gujarat. Kita semua tahu bahwa Gujarat di India mayoritas pemeluk agama Islam. Pada awalnya, bangsa Moor India ini datang ke Batavia untuk tujuan berdagang sejak zaman VOC. Tapi meskipun demikian, bukan berarti Masjid Langgar Tinggi ini dibangun oleh orang-orang Moor India tersebut, karena kelompok Muslim India yang bermukim di kampung Pekojan ini semakin menurun jumlahnya, dan yang tersisa memutuskan pindah berdagang di kawasan Weltevreden yang sekarang kita kenal dengan Jakarta Pusat. Itu semua terjadi saat negeri mereka, India, ditaklukkan bangsa Inggris yang berimbas pada perdagangan bangsa Moor ini di Batavia. Singkat cerita, kampung Pekojan yang awalnya dihuni orang-orang Moor ini digantikan oleh orang-orang Arab, tepatnya dari negara Yaman, yang datang ke Batavia pada abad ke-19 untuk berdagang juga. Selain berdagang, mereka juga melanjutkan penyebaran agama Islam khususnya di Batavia. Untuk menopang penyebaran agama Islam tersebut, seiring berjalannya waktu, salah satu saudagar Arab dari kelompok mereka yang bernama Syekh Said Naum mendirikan Masjid Langgar Tinggi di kawasan Pekojan ini pada tahun 1833. Dan ini saya juga kurang tahu nih teman-teman bagian bawah yang ini ya, tapi kita bisa ngintip sih. Itu ada jalan tembus ke sana dan di sebelahnya ada akses ke ruangan lagi. Tapi kurang tahu juga saya teman-teman untuk yang bagian bawah ini ya. Bagian bawahnya ini tempat wudhunya ternyata. Oke gitu ya, tempat wudhu ternyata yang tadi kita lihat ruangan yang situ tuh. Tadi kita masuk lewat sini, tutup dulu sedikit. Di atasnya ada plakat yang tuliskan nama resminya ya. Dan di situ tadi kita udah lihat tempat wudhunya ya. Dan di sini ada peraturan-peraturan yang harus kalian patuhi ketika kalian berkunjung ke masjid bersejarah ini. Begitu? Oke, mantap. Nah, untuk yang di sebelahnya, ini kan tadi saya dari sana ya. Dulunya kan ini penginapan yang dibuat sama saudagar Arab itu ya. Sekarang udah jadi deretan toko sama rumah mungkin ya, toko dan perumahan gitu.
Dan ini adalah tangga akses untuk masuk ke masjidnya ya. Nah, berhubung kalau mau masuk masjid itu kan kita harus bersuci dulu ya. Nah, sekarang saya bersuci dulu ya di sini. Jadi tadi itu kan saya dari luar itu ya, dari luar itu saya nggak tahu di sini tuh tempat apa. Jadi setelah saya masuk, saya baru tahu ternyata di sini tuh tempat wudhunya. Nah, ini tempat wudhunya ya. Di situ juga belakang ya, ada tempat wudhu juga gitu. Tapi saya mau coba ke sana dulu deh, sambil ke arah sungai ya. Jadi dulunya sungai itu di zaman penjajahan ya, sungai itu masih bisa dilalui sama perahu-perahu yang mengangkut para pelancong. Para pelancong yang lewat di bagian masjid ini, kalau ada yang mau menginap, ya menginapnya di tempat yang tadi tuh, yang ada penginapan-penginapan yang sekarang jadi toko yang di bawah masjid ini. Jadi gitu cerita sejarahnya tuh kayak begitu. Ini sungai atau kalinya ya, ini Kali Kerukut kalau nggak salah ini ya. Dulu di zaman penjajahan banyak kapal-kapal kecil gitu ya yang membawa banyak orang, dan kalau ada penumpang kapal tersebut yang mau menginap di sini ya, di bagian bawah ini kan dulunya penginapan ya. Nah, jadi dulu berhentinya di sini terus akhirnya menginap di sana ya. Ketika tiba waktunya sholat, mereka akan naik ke atas untuk menunaikan sholat 5 waktu. Nah, seperti itu. Ini saya tertarik nih sama yang bagian yang ini nih. Ini mirip-mirip Lenduis loh. Rumahnya para tuan tanah di zaman kolonial Belanda gitu kan. Ini mirip-mirip Lenduis nih. Kalian yang tahu Lenduis pasti ngerti lah, paham lah, mirip-mirip nih yang kayak gininya ini. Nah, teman-teman, sekarang saya ada di sudut yang lain nih untuk melihat tiang-tiang pilar ini yang tadi saya bilang mirip Lenduis di zaman penjajahan Belanda tuh. Ya, mirip banget Lenduis nih. Nah, sekarang saya mau bersuci ya. Coba wudhu untuk masuk ke bagian masjidnya. Nah, teman-teman, sekarang saya naik ke atas ya. Nah, ini kita lihat dulu yang tadi saya bilang di bawah mirip Lenduis ya. Nah, seperti ini ya. Oh, ini kayaknya masih tempat jamaah sholat ini ya. Kalau misalkan penuh di dalam bisa nih untuk menampung jamaah gitu ya. Nah, dari sini kita bisa ngelihat view dari Sungai Kerukut ya. Di sini ya, kebayang nih di zaman penjajahan dulu bisa ngelihat kapal-kapal ya yang mengangkut penumpang, bisa ngelihat sini. Pemandangan Batavia juga masih bisa kelihatan di sini nih gitu. Nah, sekarang kita muter. Nah, dari sini juga bisa kelihatan nih view dari kota Batavia di tempo dulu. Sebelah sini banyak rumah-rumah Tionghoa lawas ya. Tadi kan di awal video juga saya sempat salvok sama salah satu rumah model-model Tionghoa ya yang lawasnya. Nah, dulu di sini mungkin ya deretan rumah-rumah Tionghoa juga gitu ya. Tuh jejak-jejaknya masih ada tuh rumah Tionghoanya. Nah, sekarang kita ke pintu masuk dari Masjid Langgar Tinggi ini gitu ya. Mantap, sekarang kita masuk ke Masjid Langgar Tinggi ini. Jangan lupa kaki kanan dulu ya. Yuk, kita masuk kaki kanan. Untuk alat gemboknya juga ini kayaknya baru sih, cuma mengikuti model lawas gitu ya. Ini kelihatan kok ini baru. Nah, tapi kalau yang ini kayaknya masih asli nih ya. Keraba sih antara besi tua sama besi yang masih muda gitu ya. Keren. Dan ya teman-teman, begitu saya masuk dari pintu yang tadi ya, jadi di sini ada ruangan kecil yang dipisah sama pintu lagi. Jadi kemungkinan besar ya ini untuk jamaah yang wanitanya, seperti itu ya. Jendela-jendelanya juga masih lawas sekali ini ya. Yaudah, sekarang saya mau masuk lagi ke ruang utama untuk sholatnya ya. Jangan lupa kaki kanan. Oke. Nah. Kenapa ya pihak Belanda mengizinkan masjid ini berdiri? Karena Syekh Said Naum diangkat oleh pihak Belanda menjadi kapiten Arab di kampung Pekojan ini pada saat itu. Jadi nggak usah heran saat itu Syekh Said Naum bisa mendirikan Masjid Langgar Tinggi ini, sebab jabatan seorang kapiten dari etnis manapun punya tanggung jawab atas kelompoknya masing-masing agar tidak melawan pihak Belanda. Itu semua merupakan salah satu cara Belanda memantau dan mengawasi tiap penduduk melalui kapiten yang ditunjuk oleh Belanda. Sejak zaman penjajahan, Masjid Langgar Tinggi ini tidak menyelenggarakan sholat Jumat, sebab pada saat itu masjid ini hanyalah sebuah langgar atau musola. Lagi pula di dekat Masjid Langgar Tinggi ini ada sebuah masjid yang lebih besar.
Untuk bagian mimbar juga nggak kalah penting, karena pada bagian mimbar ini ada prasasti berbahasa Arab yang berisi permohonan rahmat kepada Tuhan atas Syekh Said bin Salim Naum yang pernah menghadiahkan mimbarnya pada bulan Rajab 1275 Hijriah atau bulan Februari tahun 1859. Masjid Langgar Tinggi yang bersejarah ini dibangun dengan menggabungkan beberapa unsur budaya, yaitu Eropa, Tionghoa, India, dan Jawa. Ada hal positif yang terdapat di masjid ini. Zaman dulu, masjid ini punya beberapa perayaan agama Islam, antara lain Maulid Nabi, Khatam Al-Quran, dan Isra Mi'raj. Nah, untuk membiayai acara itu, penduduk di sekitar masjid ini bekerja sama mengumpulkan uang demi kelancaran acara tersebut. Mereka tidak memandang suku dan agama, semua patungan untuk membiayai acara tersebut. Dari sini sudah jelas bahwa telah terjalin kerukunan antar umat beragama di sekitar masjid bersejarah ini khususnya. Nah, kita yang hidup di zaman modern sekarang ini kok agak kendor ya toleransi antar umat beragamanya? Ih, takut. Nih lihat teman-teman, jendelanya antik nih. Masih antik banget lah ini. Itu juga engsel kuncinya juga masih antik ya. Ini juga besinya kayaknya besi ini lama deh ini. Ini tempat imam untuk memimpin sholat ya. Di bagian atasnya ada ukiran-ukiran ayat suci Al-Quran. Di situ ada tulisan Allah dan di sini ada tulisan Muhammad gitu ya. Ini jam jadul, jam kuno, dan apalagi ada jam juga, ada kipas. Ini udah dipasang kipas ya. Kalau dulu ya pasti belum ada kipas-kipas ini gitu kan. Paling tidak kalau ada yang diganti jadul juga lah gitu, masih dijaga ya. Keunikan, keantikannya masih dijaga sampai ke sana. Masjid Langgar Tinggi ini bisa berdiri kokoh karena awalnya pihak Belanda terbuka untuk bangsa asing yang ingin tinggal dan berbisnis di Batavia. Saat ini bangsa Indonesia pun masih terbuka untuk investor bangsa asing dan hal itu sangat diperlukan untuk kemajuan serta pembangunan negara Indonesia. Tapi ingat, jangan sampai jati diri bangsa dan adat ketimuran bangsa Indonesia jadi hilang karena gencarnya budaya asing yang masuk ke Indonesia baik melalui cara konvensional maupun sosial media. Dan teman-teman di bagian ini ya, saya tadi sempat nggak perhatikan, jadi di sini juga diinformasikan oleh pengurus masjid tentang sejarahnya ya, foto-foto lawasnya juga begitu kan. Jadi pengunjung dan jamaah yang mampir sholat di sini bisa tahu gitu sejarahnya dari Masjid Langgar Tinggi ini. Masih di papan informasi ini dipasang foto-foto mengenai renovasi-renovasi yang terjadi pada Masjid Langgar Tinggi ini. Jadi dari berbagai macam sisi ya, Masjid Langgar Tinggi ini sudah mengalami berbagai macam perubahan untuk kepentingan renovasi. Jadi wajar karena masjid ini kan sudah diresmikan sebagai bangunan cagar budaya ya. Jadi perlu dilakukan renovasi-renovasi untuk menjaga kelestarian dari bangunan bersejarah ini, begitu ya. Oke, mantap. Nah, itu tadi perjalanan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang belum subscribe, silahkan subscribe aja langsung. Nyalain tanda loncengnya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye.